Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun saja berada yang menyaksikan acara ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan cinta dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja kedatangan kita di Masjid An-Nida MNC-TV ini menjadi satu amal baik untuk kita semua, yang insya Allah satu saat nanti akan Allah tampakkan setiap amal perbuatan kita. Oleh sebab itu kita awali acara ini dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat kita senantiasa dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah dan juga pemirsa MNC TV dimanapun saja berada, mudah-mudahan di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik jasmani dan rohani kita, insya Allah segala keluh kesah kita diganti oleh Allah menjadi kebahagiaan. Kesedihan kita diganti menjadi kesenangan. Segala kesulitan Allah kasih jalan kemudahannya dan segala hajat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di awal tadi saya katakan bahwa setiap amal perbuatan kita akan Allah tampakkan atau Allah perlihatkan di satu saat nanti. Bahkan di dunia ini pun Allah sudah berikan hal tersebut. Ada satu kisah di mana salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Konon dalam sejarah disebutkan beliau adalah salah satu orang termasuk dalam kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun. Orang yang pertama masuk Islam. Sejarah juga yang membuktikan beliau itu kalau tidak salah orang yang keempat atau kelima yang memeluk agama Islam pada saat itu. Bahwasanya ketika beliau ada di satu kampung di Bukit Waddan, yaitu dekat jalan yang menghubungkan Mekah dengan dunia luar. Beliau mendengar sebuah berita adanya nabi baru yang membawa sebuah agama yang mendamaikan dan menyelamatkan. Sehingga Abu Dzar ini mengutus salah seorang yang bernama Anis untuk mencari tahu siapa orang yang membawa agama baru ini. Sekembalinya utusan menghadap Abu Dzar, dia hanya menceritakan bahwasanya dia orang yang dibenci oleh kelompok Quraisy. Dan bahkan siapa yang mengikuti beliau akan diancam dibunuh oleh kelompok kafir Quraisy. Abu Dzar tidak puas dengan berita utusannya seperti itu. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari berangkat meninggalkan keluarganya ingin mencari tahu siapakah orang tersebut yang membawa agama baru yang konon orang sebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketemunya dengan beliau, pendek cerita, Abu Dzar menganut agama Islam. Suatu ketika Abu Dzar bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada ayat Allah atau Al-Qur'an yang bicara seperti ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarahu." Ini ayat udah ngetop banget deh. Pasti kita semua hafal. Enggak hanya ayat, yang artinya juga kita tahu. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan
baik itu yang baik atau yang buruk, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya di dunia ini Allah tampakkan segala amal perbuatan kita lakukan. Kita setiap manusia akan baru kalau kata orang Betawi, baru sadar ketika nanti kita masuk ke alam barzakh. Diperlihatkan oleh Allah dengan kekuasaannya bahwa alam barzakh itu ada. Alam di mana manusia menanti tibanya yang disebut dengan alam akhirat. Ada satu kisah yang menyatakan bahwa alam barzakh bisa jadi buat kita lebih lama daripada hidup di dunia ini. Saya tanya sama Bapak, Pak, ini matanya merem, wirid atau mengantuk nih Pak? Ya kita husnuzon aja, mudah-mudahan lagi wirid gitu. Ya. Satu hari kita menunggu lama atau enggak Pak? Kurang kompak jawabnya. Ini kita tanya ibunya. Bu, jangankan satu hari, 1 jam menunggu lama atau enggak? Calon surga tuh Pak. Iya bapaknya juga. Udah amin aja. Itu lama. Apalagi di alam barzakh bisa lama daripada hidup di dunia ini. Dan bayangkan ketika kita menanti di alam barzakh, dalam penantian yang cukup lama, Allah tampakkan sesuatu yang buruk hasil perbuatan kita ketika hidup di dunia. Masya Allah. Semalam saya buka-buka buku dan saya baca bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi. Di satu malam didatangi oleh 2 laki-laki. Dan beliau diajak ke satu tempat di mana beliau diperlihatkan, dan laki-laki ini bilang bahwa ini adalah alam barzakh. Lalu baginda Nabi melihat ada seorang laki-laki dan wanita, maaf, telanjang bulat. Telanjang bulat apa telanjang kotak? Telanjang bulat. Ada semacam di tempat seperti open. Lalu dari bawah menggeliat api yang menjulur-julur hendak memakan tubuh kedua manusia ini, laki-laki dan wanita yang bugil. Lalu baginda Nabi tanya kepada 2 laki-laki ini, siapakah mereka? Lalu 2 laki-laki ini menjawab, mereka adalah manusia, laki-laki dan wanita yang demen berzinah mencari pasangan yang tidak halal. Allahu Akbar. Lalu baginda Nabi diperlihatkan lagi. Ada seseorang yang memasukkan ke dalam mulutnya batu. Terus dimasukin sampai menggelembung perutnya. Nabi bertanya lagi, siapa orang ini? Ini orang yang kalau pagi keluar rumah bukannya mencari nafkah, tapi ribah ke tetangga-tetangganya. Dia memfitnah dan menggunjing orang lain. Ini nyata akan Allah balas. Yang dimaksud dengan darah biji. Kalau kita bilang biji sawi. Orang Arab bilang kepala semut. Tapi insya Allah nanti kita lanjutkan. Sebelum kita nanti nunggu guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Tapi kita jeda dulu. Kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini. Dan sama-sama kita laksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pemirsa pun demikian. Dan Allah terima segala amal ibadah kita. Allah terima salat kita. Allah terima sedekah kita. Dan Allah terima amal ibadah kita yang lainnya. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah dan juga pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta nikmatnya sedekah. Sambil menanti kedatangan guru kita, beliau sudah hadir insyaallah nanti tengah-tengah kita. Kita lanjutkan kembali kajian prolog di awal kita tadi. Kayaknya kalau kita pikirkan serem juga kalau kita dapat yang kayak begitu nanti di alam barzakh. Dan suatu hal yang pasti dan niscaya bahwa setiap kita bakal mengalami alam yang disebut dengan alam barzakh. Nggak ada yang nggak bisa menolaknya. Semua sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang berjawa atau berjiwa akan mengalami yang namanya kematian. Dan kita pasti akan masuk yang namanya alam barzakh. Dan ketika Abu Dhar pun bertanya kepada baginda Nabi, apakah amal perbuatan itu nanti akan Allah tampakkan? Amal perbuatan yang kayak apa? Di situ disebutkan kata mithqala dzarratin. Kata dzarrah itu orang Arab bilang seperti kepala semut.
Ini nggak tahu semut yang mana nih. Mau semut banyak tuh. Ya, semut bakot gede banget tuh palanya. Ya, ada yang kecil semut gula, semut gatel. Itu masih gede Pak, kepala semut masih kelihatan. Kalau orang Indonesia bilang sebesar biji sawi. Perbuatan apapun segede biji sawi akan Allah perlihatkan nanti. Biji sawi mah masih gede, masih kelihatan. Ada nggak yang lebih kecil lagi? Ada atom. Sebiji atom pun, atom masih gede, masih kelihatan. Ada yang lebih kecil dari atom. Apa tuh? Iya, nenek-nenek ditanya mana ngerti dia. Iya, dia tahu atom kacang atom. Ada yang lebih kecil lagi dari atom, ion. Ion masih gede, ada yang lebih kecil lagi. Sel. Bu, tahu sel nggak? Bukan penjara. Sel. Ternyata sel masih gede. Ada yang lebih kecil lagi. Nggak bisa deteksi. Nggak bisa kelihatan. Apa itu? Niat. Betul nggak? Lawan kita sudah niat ingin melakukan sesuatu. Sudah Allah catat. Dan satu saat nanti akan Allah tampakkan. Di antaranya adalah di alam barzah. Baru setiap kita kaget. Benar. Sedekah kita baik yang nyata ataupun tidak. Baik zahir ataupun sir. Itu akan Allah tampakkan nanti. Jadi gak usah ketakutan. Jangan kita bilang bahwa ya Rob. Ini mana sedekah gak kelihatan hasilnya. Kalau Allah gak tampakkan di dunia. Nanti Allah akan tampakkan. Ada ibadah yang gak pakai modal Pak. Ibadah yang sederhana setiap kita bisa. Satu di antaranya adalah anjuran kita untuk banyak membaca sholawat. Sholawat modal nggak ada? Modal kalau pakai hadroh tuh beli dulu ya kan. Tapi coba dalam keadaan kita kita sholawat dalam hati. Salam ta'zim, hormat, cinta, sayang, kasih kita sama baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan dibilang itu nggak akan Allah tampakkan Pak. Lagi-lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat nanti di alam barzah banyak yang akan Allah tampakin. Di antaranya nanti seseorang yang berbuat baik di dunia, dia perbanyak salawat, nanti ketika ada di alam barzah dia masuk, dia menengadah ke angkasa. Dia lihat ada orang rame banget, banyak banget, kayak orang lagi pesta dan orang yang di situ cakep-cakep Pak, nggak berlaku potongan macam kayak kita. Perempuannya, ajib, cantik. Kalau kita ngeliat ke belakang ampek. Tapi ini nanti Allah tampakin dengan wajah yang cantik, bening kulitnya. Pernah ngeliat nggak Pak perempuan bening? Pernah kagak Pak? Jangankan yang bening, yang butak aja kita embat. Ini cantik. Matanya bulat kayak bulan purnama. Alisnya hitam kayak semut berjalan. Pipinya merona kayak tomat mengkel. Bulu matanya lentik kayak bulu landak. Kulitnya putih bening. Masya Allah. Ini kalau ada yang kayak begini mah kita demen banget nih Pak. Lalu laki-lakinya pun tampan-tampan. Lalu yang di atas bilang, "Hei Fulan, kenapa kau melihat ke atas?" Aku tanya, "Siapa kalian?" Dia menjawab, "Aku ini adalah sholawat yang kau baca ketika engkau hidup. Berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu, berapa juta sholawat yang udah kita baca. Dan itu nanti akan Allah tampakin." Beruntung dan berbahagialah bagi kita yang mengisi kesenggangan waktu, rehat kita, leha kita, dengan kita sibukkan lisan ini bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang lagi, tampak seperti putih keemasan, indah banget. Lalu dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah amal sedekahmu ketika di dunia. Sedikit atau banyak Allah tampakin." Allahu Akbar. Enggak rugi Pak. Enggak rugi Bu.
Orang yang berbuat baik nggak rugi, tapi rugilah bagi mereka yang senang berbuat keburukan. Tadi di awal sebelum adzan diceritakan bahwasanya nanti ada orang tuh yang suka makan batu, dia suka gunjing orang lain. Demennya memfitnah, demennya ghibah, nggak aci kalau nggak ghibah. Kayaknya itu ada yang kurang gimana gitu. Nggak boleh ada orang lewat, ada aja bahan gunjingannya. Itu Bu Aji ngaji lucu ya. Orang mana sih? Itu baru pindah sebelah. Kayak orang baru masuk Islam. Emang kenapa? Lihat pakaiannya nggak matching banget. Jilbabnya oranye, bajunya hijau muda. Celananya merah, pink, persis udah kayak ongol-ongol. Nih mulut temennya begitu mulu. Lalu baginda Nabi pun diajak oleh dua laki-laki ini. Melihat lagi ada orang yang membawa batu besar. Lalu dia timpakan batu besar itu. Dia orang yang sedang tidur. Lalu gelinding batu tersebut. Dia ambil kembali baru ditimpakan kepada dia. Lalu baginda Nabi tanya kepada dua laki-laki ini. Siapakah ini? Laki-laki ini menjawab. Ini adalah orang yang suka ngajarin sholat. Tapi dia gak sholat. Kita kan begitu demennya nih. Makanya Allah ya Rob nih kita kadang-kadang tukang bicara di mana-mana, tukang ngomong, suka keserimpet. Ya Allah ya Rob kita pernah ngomong tapi kita belum pernah jalanin. Hampir semua kiai, semua ustadz ngomong ini hebat tapi dia belum jalanin. Ngomongin apa? Mati. Bener enggak? Ngomongin mati nah dia belum mati. Ini kadang-kadang kita ngelus dada, kita mikir ya Allah ya Rabb, jangan-jangan kita kena sama yang satu ini ngajarin orang berbuat baik. Kita sendiri sebaliknya ngajarin orang ibadah A sampai dengan Z. Kitanya A kagak jalan-jalan di situ aja. Ya berlagu soleh mah gampang. Potongan-potongan macam begini bukan jaminan soleh. Bisa jadi orang yang biasa-biasa dia tawadhu, dia duduk di belakang. Dia orangnya ahli ibadah, dia ahli tahajud, kita nggak tahu. Dan ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi telah melihatnya di dalam mimpi. Ingat, mimpi seorang nabi dan rasul bukan sebuah kebohongan. Lain sama kita kalau mimpi banyak bohongnya. Semalam mah papa mimpi digigit ular. Istrinya letuk, bilang aja papa mau kawin lagi. Iya kita banyak bohongnya. Saya mimpi semalam. Mimpi apa? Pokoknya banyak banget kotoran manusia. Anak ngeletuk, papa bakalan banyak dimusuhin oleh orang. Ini masih dugaan, masih prasangka. Tapi kalau mimpinya para nabi, para rasul, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ibrah buat kita semua ibu bapak yang dirahmati Allah. Allah ya Rabb. Serem banget. Di alam barzah nggak ada lagi yang nungguin kita, nemenin kita. Lalu Allah tampilkan amalan-amalan yang macam kayak begitu. Saya mengajak diri saya, ibu bapak dan juga pemirsa dimanapun saja berada. Mari kita yakini setiap perbuatan apapun yang kita lakukan, Allah pasti minta pertanggungan jawabnya. Pantaslah ketika Allah minta, sebab Allah sudah kasih kisi-kisinya kepada kita. Ente berbuat salah, antum berbuat dosa, kan sudah aku kirim orang yang ngasih tahu ini loh dosa, ini loh salah, yakni para nabi dan rasul. Kalau antum bilang nggak tahu mana baik, mana wajib, mana haram, mana halal, mana makruh dan sebagainya, kan sudah aku turunkan kitab suci Al-Quran. Apa iya kau tidak melihat lagi-lagi nanti di satu saat itu tidak lagi ada alasan yang bisa diterima. Mulut kita terkunci, yang bicara adalah tubuh kita selain mulut ini. Saat ini kalau kita di sidang masih bisa bohong. Saat ini kita dihakimi masih bisa bohong, masih bisa ngeles, masih banyak alasan. Tapi satu saat nanti tidak ada tempat di mana kita bisa berbohong. Kecuali amal perbuatan kita lah yang menjadi saksi. Mudah-mudahan saja segala amal ibadah kita, apapun saja zakat kita, sedekah kita, infak kita akan Allah perlihatkan menjadi sesuatu yang indah di alam barzah. Dan kita akan merasa bahagia menerima amalan tersebut sebab kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun tersenyum kepada kita sebab amal sedekah yang kita lakukan. Sebagaimana baginda Nabi katakan kepada salah seorang sahabat Nabi, yakni Abu Talha.
Beliau bilang, ya Abu Talha, kau dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tersenyum kepada engkau lantaran engkau menjamu tamuku dan engkau bersedekah apa yang kau miliki meskipun engkau menahan dari makan engkau. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi bersama dengan guru kita nanti setelah commercial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Ustadz? Udah gantian Ustadz. Saya mau mantengin Ustadz Albar karena Masya Allah, saya bilang tadi di dalam sama kru sama Pak Haji Panji, sebenarnya kalau dikasih kesempatan terus Ustadz Albar jadi Ustadz Yusuf kan bisa istirahat gitu. Ustadz Albar aja ya gitu. Karena dikasih waktunya semprit-semprit ya kita jadi kurang percaya kelihatannya sama beliau. Padahal kita perlu yang mudah-mudah. Saya kadang-kadang sengaja suka nggak datang sholat Jumat, biarin aja. Ya supaya kemudian khotib badalnya naik. Sebab kalau nggak gitu, kita yang senior-senior, saya kan biar muda ini udah tua nih. Maksudnya gimana tuh? Iya kalau saya kan mulai masuk TV ya tahun 2000. Tahun 2000 saya udah masuk TV tuh. Muat. TV tahun 2000, ya udah lama, udah 11 tahun. Lamaan kita sama yang lain yang saat ini ada gitu. Lamaan kita, benar-benar lamaan kita. Atas izin Allah lah. Jadi sebenarnya kalau kita pegangin aja kurang cakep. Setempo-tempo sengaja ngilang. Bukan gak tanggung jawab sama acara, emang sengaja ngilang. Muncul 1, muncul 2. Ada kepala sekolah pegangin, jadi kepala sekolah, dan nggak ada kadernya deh. Begitu betul nggak? Makanya diatur kan, kepala sekolah 5 tahun sekali ganti. Ya, perusahaan juga begitu di rolling gitu. Saya tadi liatin dari belakang, saya belajar tuh satu hal yang baru dari Albar. Masih ada yang lebih kecil lagi, masih ada yang lebih kecil lagi, masih ada yang lebih kecil lagi. Saya nggak menduga kalau ternyata beliau lalu mengajarkan kepada saya dan kita semua, ternyata ada yang lebih kecil lagi, yakni niat. Oh iya benar. Benar. Kalau atom masih kelihatan ya. Niat udah gak ada yang ngeliat. Nah ini kan sesuatu yang baru Ji. Kalau kita ceramah nyarinya yang hahaha gak bakal ketemu kader. Gak bakal ketemu kader kalau kita cuma nyari yang hahaha, ngapain judulnya. Tapi kan hahaha ada di kita aja gak usah banyak. Ustadz Albar alhamdulillah. Belajar tuh saya belajar di dalam tuh. Iya benar ya. Tadi saya masuk nggak nih ya? Masuk nggak nih? Ntar aja deh. Ntar segmen yang berikutnya saya masuk. Alhamdulillah. Kemarin kita masih utang ya. Belum bahas yang ayat 34. Ya. Gak apa-apa deh. Hari ini Riyadus Shalihin kita lewatin dulu. Kita bahas yang Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ya tatkala kami berfirman kepada malaikat-malaikat kami, usjudu li Adam, sujudlah kalian untuk Adam, kepada Adam. Fasajadu, lalu semuanya malaikat itu kemudian sujud illa iblis, kecuali adalah iblis. Ada pendapat yang mengatakan iblis juga adalah minal malaika. Kita nggak ngebahas detail ke sini, kita bahas sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi saya. Kita coba tarik ke kehidupan sehari-hari.
Ya, kalau ada perintah dari Allah kita nggak mau, iblis kita gitu aja. Enteng kan pembahasannya, nggak ngebahas malaikat tuh bagaimana, iblis tuh apa. Ada di pengajian saya ditanya sama orang, jin ifrit apaan? Nggak kenal. Dia bilang. Wah nggak tahu. Dan bukan urusan juga, ngapain sih? Ya, tapi kalau kalimatnya kayak gitu ngajarkan kita enak. Kepake sama ente pada. Kepake sama ente pada. Ada perintah Allah, ente nggak mau, namanya apa? Iblis, selesai. Coba-coba ini kalimat sakti ini. Kalau ada perintah Allah coba. Yang benar ngomongnya. Kalau ada perintah Allah, kita nggak mau ngerjain. Situ siapa? Bukan kita, situ siapa? Mau gelibuan anak. Ya, kenapa disebutnya iblis dan siapa sih yang disebut iblis? Sederhana, aba wastakbara. Yakni mereka yang menolak dan dia sombong. Sederhana. Gue sih nggak perlu sholat Ji, yang penting kita baik urusan sama orang. Ah, udah iblis dah. Benar, saya mah gitu di urusan pluralisme agama gampang ngecaknya itu aja udah. Gue sih nggak perlu sholat, bukan masalah nggak perlu sholat, Allah nyuruh lu sholat, clear. Dan Allah juga bukan nyuruh lu sholat lalu lu jahat. Enggak, Allah juga nyuruh lu sholat, nyuruh lu juga baik. Kita sih ngejilbabin hati aja, ngejilbab ini gak penting. Buat apa kita jilbab mah kepala tapi hati kita gak dijilbabin. Iblis juga tetap. Oh sorry nih buat yang gak berjilbab. Begini teksnya. Disuruh nutup aurat gak nutup. Siapa sebutannya? Iblis. Clear gak? Clear. Tapi kan nggak pakai tapi. Allah nyuruh dua-duanya lu tutup. Perkara lu tutup pala hati lu belum sempurna, ya itu namanya emang belum sempurna. Perkara entar dulu ya Ustadz, itu namanya belum sempurna. Tapi kalau nggak mau iblis. Beda lo ya, belum make sama nggak mau tuh beda. Kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia kan, nanti aja deh Ustadz kalau udah ada laki kali ya. Iya. Temennya dari belakang nepak. Dia udah 2 kali kawin Ustaz. Kok dia laki yang ketiga? Aba wastakbara. Dia nolak. Nolak loh. Kalau omongannya udah kayak gitu kan salah. Gue sih gak mau make. Salah. Kalau ntar kali ya kalau udah begini, udah begitu. Gak apa-apa tuh. Masih ada kategori dia bukan iblis. Ada perempuan nih gak make, jangan juga kita bilang, iblis nih lewat nih iblis. Nggak gitu, kategorinya adalah siapa ya dia? Aba, dia yang menolak. Wastakbaro, makin sempurna dia jadi iblisnya kalau wastakbaro. Gue kan artis, gue cakep. Kalau gue pakai jilbab nih, gue jadi jelek. Wastakbaro jatuh. Kalau begitu, kalau udah begitu siapa? Iblis. Makanya kalau mau jadi iblis, diem-diem aja ngomong. Kalau ngomong ketara iblisnya gitu. Betul gak Ji? Kalau ngomong jadi ketara iblisnya. Kalau kita yang ngomong jadi ketara iblisnya. Ente gak mau ngeluarin zakat, tapi karena gak tahu. Karena gak tahu belum masuk kategori iblis. Tapi kalau ente tahu, ente gak mau keluar zakat, masuk gak? Masuk. Siapa yang belum pernah pergi haji ke Baitullah Al-Haram? Tapi dia punya rumah udah ada sertifikatnya. Tapi dia udah ada tanah sertifikatnya. Tapi dia udah ada tabungan yang kira-kira cukup. Tapi dia ada kira-kira mobil yang kalau kita jual. Yang kalau dia jual dia bisa berangkat haji. Kalau dia judulnya belum mau, insya Allah belum masuk kategori iblis. Tapi kalau dia menolak, masuk di kategori iblis. Mesti nggak penting ya ke Mekah itu. Panas lagi, ngapain sana? Wah haji mah ke Parung aja. Bisa beli durian lagi ke Parung. Aba wastakbara. Jadi dia iblis. Wa il qulna lil malaikatis judu
li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alhamdulillah ngajinya saya anggap beres deh. Selebihnya pada dalemin. Selebihnya pada ngedalemin sama ustadznya masing-masing. Ya. Beli dah tuh kitab-kitabnya, beli dah tuh Quran terjemahnya, beli dah tafsirnya. Apa sih malaikat yang ada pada hari itu, apa sih, siapa sih, bagaimana sih. Terus iblis tuh jenisnya apa saja, ngaji deh tuh. Ngaji deh. Di sini tempatnya adalah mendorong, membuka. Ya, saudara dapat ilmu baru pada hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahwa siapa saja yang menolak perintah Allah, dia adalah iblis. Kapan disebut iblis? Ada lagi nih. Apa? Kapan? Aba wastakbara. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Jangan bilang kita belum mau sholat loh. Kadang-kadang kita nolak sholat. Beda loh, mau sholat entar sama nolak lain. Hati kita secara spirit ini bisa membedakan. Tatkala saudara ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu saudara menolak karena ada sesuatu yang lebih penting apa gitu. Itu mendekati, mungkin saudara tidak aba. Saudara juga tidak istakbaro. Tapi saudara mendekati. Kalau dipupuk terus, maka jadi iblis. Ada tingkatan lagi yang lebih tinggi daripada iblis menurut orang Betawi. Yakni belis. I-nya udah hilang. Dia udah belis nih, udah gak bisa dinasihatin. Nah, udah. Ini orang Betawi. Ya. Shadaqallahul azim. Ya dah, yang mau lewat dulu. Monggo silakan. Baik, alhamdulillah ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan tentang wisuda akbar tanggal 16 Mei. Ya. Pertama, kalau ada penjelasan, Ustadz acaranya yang tempo hari itu kelamaan. Wisuda akbar dari pagi sampai sore. Sebenarnya nggak kelamaan. Acara wisudanya mah jam 13.00 sampai asar. Pengumuman hadiah-hadiahnya tuh dilakukan habis lohor. Ya, yang dapat hadiah umroh kah, yang dapat hadiah motor kah, sampai kemudian hadiah mobil. Ada hadiah mobil tuh. Subhanallah nih, mobil hadiahnya Masya Allah. Ini bukan dari biaya pendaftaran loh, tapi dari sponsor. Kalau ada orang bikin perlombaan, tapi kita bayar. Lalu hadiahnya dari duit yang pendaftaran. Menurut para alim ulama, jatuhnya itu jadi haram. Walaupun ada prestasinya, tapi disebutnya jatuh haram. Nah, saya ingin menegaskan kepada pemirsa semua, duit yang bayar tuh 31.000 kan bayar tuh ya. Wisuda akbar per orang 31 itu buat operasional yang tidak ditutup oleh sponsor. Dan selebihnya buat pembibitan penghafal Al-Quran. Nah, itu acaranya memang jam 13.00 sampai jam 15 atau asar. Tapi diharapkan jamaah itu sudah hadir dari pagi harinya. Kenapa? Karena akan banyak hal yang kita bisa dapati di situ. Ituan apaan ya binatang ya? Oh, kelelawar ya? Hah? Iya pengen ngaji nih, kelelawar masuk sini. Ada saudaranya kali ya? Iya bener nih kelelawar nih. Subhanallah. Di masjid dia ada. Emang gini hari masih hidup deh? Yang dulunya kelelawar siapa? Bahasa Betawinya kalong. Kalong sama kelelawar? Oh lain ya? Kelelawar lebih besar. Iya. Kampret. Kalau kampret apa? Oh kita lagi ngomongin iblis ya. Oh iya.
Nih ngutus utusan. Dia nggak kemana tuh? Ini nyasar kali ya, apa mana? No dia. Subhanallah, pemirsa ya. Ikut ngaji kali ya. Ya dah, kita terima pertobatan itu kelelawar. Dia diam-diam situ berisik. Pemirsa ya emang berisik nih kalau di dalam masjid. Suaranya Masya Allah. Dan itulah suara tasbihnya para penghuni bumi. Ya, penghuni bumi semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya teruskan. Datangnya diharapkan dari mulai pagi. Kenapa dari mulai pagi? Kita dapat doa, sholat duha. Doa, sholat, duha. Biasanya ente sholat duha sendiri di kamar. Atau paling banter di masjid, di musola juga tetap sendiri. Nah kali ini akan bersama-sama belasan ribu orang. Sholat duhanya sih tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Tapi nanti ada doanya sholat duha. Yang dipimpin oleh insya Allah guru kita Syekh Ali. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan. Yang doa beliau nanti itu. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna duha duha'uka. Kita amin. Aminnya enggak sendiri. Aminnya belasan ribu. Dia tuh makanya datang pagi-pagi. Insya. Saat kalau nggak ngikut emangnya bayar. Lebih gede lagi. Ya kan bayar buat sedekah. Nggak bayar juga nggak sedekah. Mending bawa duit. Hasilnya insya Allah yang tanggal 16 itu. Hasil dari sodakoh ya, yang hari itu sepenuh-penuhnya insya Allah buat masjid. Yang kita bangun kapasitasnya kan 3.500 orang tuh. Dipakai 3.500 santri penghafal Al-Quran. Nah bawa dah pemirsa, sedekah yang bagus, sedekah yang benar. Ustadz saya nggak bawa duit tapi saya mau bawa 5 juta. Ajarin saya gimana caranya. Ya ngelayap dah ke rumah saudara. Main dah tuh ke rumah teman, betul gak? Assalamualaikum Ji, Waalaikumsalam, telepon. Tanggal 16 aneh mau datang nih. Ke wisuda akbarnya Ustadz Yusuf Mansur. Mau nitip gak? Boleh lah, aneh mau nitip makanan nih. Buat dibagi-bagiin sama yang pada hadir. Boleh, gak apa-apa kirim. Ntar anak-anak ke sana. Ngasih mentahnya ente yang beliin mas. Bagus tuh. Kita yang gak punya duit asal mau jalan dapet. Betul gak? Kita gak punya duit buat sedekah. Asal mau jalan aja, ngetok pintu orang. Ada titipan gak? Mau nitip gak? Mau sedekah gak? Oh insya Allah. Asal berangkatnya dari hati, orang gak nolak. Insya Allah gak nolak. Ya. Asal jangan ditilep duitnya. Ada pemirsa yang nanya, Ustadz, orang banyak sedekah tuh kok Ustadz, itu kemana sih penyalurannya? Secara berkala kita laporkan di harian ibu kota. Ya saya tidak sebut namanya. Tapi pokoknya koran yang Islam dah kan terbatas tuh. Nah secara berkala kita laporin di situ. Yang laporan tahunannya setahun sekali. Yang laporan mingguan sejumat sekali. Kemana aja dan apa saja di situ ditaruh. Buat yang menaruh namanya. Kan kalau di jemaah Nida nih gak ada namanya nih. Ada yang ngasih lewat saya pribadi. Nah itu emang gak ada laporan dah. Ente percaya aja mana insya Allah dah. Urusan aneh sama Allah dah. Kalau emang aneh nilep apa dah aneh sama Allah dah. Tapi kalau yang pada naruh namanya. Ada kemudian di nomor handphonenya. Kan dapat buletin. Dapat majalah kita. Kita laporin. Oh kita bulan ini melakukan ini. Nyalurin kemana aja. Kesini. Nah yang tanggal 16 besok. Kita mau bangun masjid. Dan asrama untuk 3.500 santri penghafal Al-Quran. Bawa dah tuh. Bawa dah. Sedekah terbaiknya bawa. Dari pagi sampai siang prosesi wisuda. Dari pagi sampai siang prosesi wisuda. Jadi kita datang ke meja-meja yang hafal Yasin datang ke meja Yasin. Yang hafal Ar-Rahman datang ke meja Ar-Rahman. Yang hafal Waqiah kita datang ke meja Waqiah. Yang datang Al-Mulk datangnya ke meja Al-Mulk. Yang hafal 4-4-nya muter. Kan ada yang hafal 4 tuh, muter.
Yang datang 30 juz kita nggak boleh pulang lagi. Yang datang dengan 30 juz, insya Allah biasanya kita nggak boleh pulang lagi tuh orang kayak gitu. Udah ente ngabdi sekalian di Darul Quran. Karena memang kita lagi nyari nih. Ya kita lagi membibit. Baru tahun 2 tahun yang akan datang lah kita punya banyak penghafal Quran. Insya Allah 2 tahun yang akan datang tidak kurang dari 200.000 orang. Saat ini sedang berjuang. Iya dia terbang lagi bener ya. Nah makin dekat nih. 200.000 orang saat ini sedang berjuang menghafalkan Al-Quran di 2.500 tempat lebih rumah-rumah tahfiz. Dan ini pekerjaan besar Pak. Pekerjaan besar yang mana tahu ya, bukan mana tahu. Kita menaruh harapan lah. Kita bisa kemudian selamat, kita punya hidup. Siapa sih laki-laki nggak pernah ngelihat perempuan? Emangnya kita hidup di mana? Kita hidup di alam yang memang bebas kayak begini. Ya. Hatta di Mekah sekalipun, di Masjidil Haram, kita bisa bermaksiat. Nah orang lebih cakep daripada di sini. Lagi sholat Allahu Akbar, orang Libanon lewat, ya Allah subhanallah. Lagi sholat. Itu mau ustadz aja kali emang. Ya gimana om kita normal loh. Betul gak? Yang pernah ke Mekah, kalau udah di Madinah sih rapi. Perempuan-perempuan, laki-laki. Lah kalau di Mekah maji, kita bisa dilompatin tuh. Orang Syria lewat, waduh kadang lewat enggak sendiri, lewat bererot, semuanya cakep. Lewat 10-11 yang cakep. Nih bayangannya cakep gitu. Makanya pantas dah kalau di Arab tuh disuruh nutup hijab semua itu pantas gitu. Kita baru ngeliat matanya aja udah nebak-nebak nih orang kayak apa dalamnya. Ustadz, makanya gue bilang gak ada orang yang gak punya salah ya kan. Hatta itu ustadz udahlah. Nah. Sama aja sih. Cuma bedanya kita punya proteksi begitu. Kita punya bedanya begitu, kita punya proteksi. Begitu dia lewat kita lihat secukupnya aja. Secukupnya aja ya. Nah dengan kita ngasih duit itu ya. Buat orang yang pada ngapal Quran. Subhanallah. Ada kiai kita yang lagi saya pikirin. Mudah-mudahan ada 1-2 lokal yang mudah-mudahan kita bisa bantu. Insya Allah sambil jalan terus. Ada di sana kita bangunin, di sini kita bangunin, di sana kita bangunin, di sini kita bangunin. Ada satu, bukan provinsi Pak, ada satu kabupaten yang kita turunin duit. Nggak banyak, cuma 20 juta. Ada satu kabupaten, kita turunin duit. Nggak banyak, cuma 20 juta. Hitungannya kan nggak banyak tuh kalau satu kabupaten. 20 juta ini duit siapa? Duit ente tuh. Duit ente pada. Ana sih jadi ustadz, ana declare nih depan TV. Insya Allah Allah Ta'ala tahu. Insya Allah Allah Ta'ala tahu. Emang udah nawa itu. Aneh emang nyari duit dari amplop. Aneh nyari duit. Emang itu salah satu yang saya incer kalau ceramah. Ntar gue dapat duit. Tapi supaya mutusin jalur niat bagaimana? Sebelum itu amplop datang ke saya. Sebelum tuh amplop naik ke mobil saya. Apalagi tuh sebelum amplop itu kemudian tiba ke rumah. Kalau bisa udah kita putus. Jangan kita bawa. Dah taruh di situ. Aneh declare nih. Kalau dari sisi amplop mah. Nanti barangkali ada 1-2 orang yang pernah ngundang saya di sini. Nah coba dah kasih tahu tuh pemirsa. Biar pada nggak suuzon. Nah karena itulah mobil kita bagus. Karena orang lain, ustadz-ustadz yang lain dapat duit ya kumpulin. Buat beli mobil. Gua mah enggak. Emang begitu. Nungguin mobil dari Allah aja. Dapat duit lewatin, dapat duit lewatin, dapat duit lewatin. Terus nagih sama Allah, nagih saya mah nagih sih. Lah nagih saya mah, mana nih? Emang sebagai permintaan kita kepada Allah. Ya Rob, saya pengen deh pakai mobil. Hitungan sholat udah, hitungan sholat malam udah, hitungan duha udah, hitungan sedekah udah. Ya. Nunggu waktu. Alhamdulillah tuh, alhamdulillah. Dulu lama juga dapat. Ya namanya kita pohon belum berbuah Ji. Begitu udah sekali berbuah, berbuahnya berkala. Betul gak? Namanya durian kita tanam 10 tahun. Ntar begitu udah berbuah, saban tahun Ji, bisa sebulan, bisa setahun tuh 2 kali. Gitu filosofinya. Ya. Kita coba cerita-cerita, barangkali ada di antara jemaah yang pernah manggil saya begitu ya. Yang amplopnya saya nggak terima, yang duitnya saya nggak terima. Nah, coba bicara dah, bukan berarti kita pengen ria, pengen sum'ah.
Nih hari coba dah ngomong dah. Ngomong dah, bukan ustadznya yang ngomong. Ada juga yang nyelos ke bawah sama saya, ya nasib dah tuh. Ya, alhamdulillah. Tapi kita punya istri di rumah yang maro. Kalau emang kelosan masuk ke rumah, 90-10. 90 buat Allah Ta'ala, 10 buat kita. Ustaz bohong tuh, udah urusan aneh sama Allah udah bohong mah. Ya kan? Urusan aneh sama Allah, ente gak tahu urusan itu urusan Allah. Wallahu alam bisawab. Ya kita saksikan yang mau lewat dulu. Ya baik. Ya ada di antara ibu dan bapak yang pernah manggil saya, ente? Iya dia coba, ke tengah. Yang pernah manggil saya dan berinteraksi dengan saya, bukan berarti saya perlu pujian ya, sama sekali enggak. Tapi di Indonesia ini nyari kepercayaan tuh susah. Percayaan ini susah. Saya bawa gerbong kan, saya kan di belakang nih saya bawa gerbong penghafal Quran, guru-guru penghafal Quran. Ya. Dan saya bertanggung jawab menjual ini sejual-jualnya gitu loh. Supaya mari siniin duit Anda sini. Bismillah kita coba mudah-mudahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan datang banyak penghafal Al-Quran. Lah kalau kita orang yang gak bisa dipercaya kan susah. Ada sih perkara-perkara ada yang nipu, tapi kan itu Masya Allah tuh kejadian kecelakaan, bukan kesengajaan. Nipu ada orang datang gitu loh, jual tanah. Lah saya amprokin sama yang beli tanah, nggak taunya tanahnya bodong. Emangnya kita BPN? Kan kita enggak. Nah orangnya kayaknya soleh, orangnya kayaknya soleha. Ya udah kita amprokin. Ada yang minta jodoh, ada yang nyari jodoh, kita amprokin. Ternyata Masya Allah. Itu kelalaian saya sebagai ustadz. Tapi ada yang standar kan. Standar tuh gimana? Coba mudah-mudahan kita jadi ustadz yang ustadz tua. Saya kepengen tuh jadi ustadz yang zaman dulu gitu. Kalau bisa hidup kita dari sawah sendiri, bukan dari pendaringannya orang lain. Itu cita-cita tuh. Makanya saya kalau ada orang punya usaha gitu ya, saya suka nempel. Bukan nempel pengen dapat duitnya, enggak. Ajarin gue dong, gue mau ikutan gitu. Ada orang jual mobil, kayak Bang Nuh, Bang Zulman, Bang Ahmad. Saya bilang, ajarin saya dong, saya ikutan. Nah, ikutan naruh duit sedikit, 2 dikit, betul gak? Yang kita taruh ada 2, ada duit sedekah sama duit kita. Ada orang jual bebek selamat, saya ikutan dikit. Saya nggak kenal sama Pak Haji Selamatnya, tapi ada yang kenal, pakai nama dia, kita numpang dikit ikut share saham. Ada yang buka warung steak and shake, kita ikutan lagi saham. Nah saya punya cita-cita zaman dulu ya waktu kecil, kesampaian gitu sekarang. Saya pengen jadi kiai yang hidupnya itu dari kebun sendiri, dari sawah sendiri. Tapi kan zaman sekarang kebun susah, mahal tanahnya. Itu siloka namanya. Kalau bisa kita bangun kontrakan sendiri. Nah, dari kontrakan kita hidup. Perkara nanti kita dapat dari orang jangan ditolak. Ditolak jangan, tapi kita suruh dia balik lagi. Nih, ada anak yatim ente? Ada? Oh, ada nih. Nah baik, siapa tadi ente? Pernah manggilannya? Coba saat. Yang jelek-jelek jangan omongin. Enggak, saya suka ngambek kan kadang kalau acara kelamaan tuh saya potong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Guru kita yang sama-sama kita muliakan, pemirsa semuanya rahimakumullah. Langsung saja ada pengalaman yang fenomena baru yang saya dapati pada kesempatan peringatan Maulid pada tahun ini. Peringatan Maulid tempat kami kemarin, maaf sebelumnya saya dari Ustadz Namat dari Musholah Nurul Ihsan Jati Asih Bekasi. Pada tanggal 15 April kemarin saya dengan usaha dan wasilah Bapak Toto alhamdulillah hadir selalu di sini dan bisa menghadirkan guru kita di tempat kami. Dan alhamdulillah peringatan Maulid di tempat kami biasanya cukup meriah dengan memakan dana kurang lebih kemarin anggaran 16 juta rupiah. Dan ternyata malam hari ini saya sudah ketar-ketir malamnya. Begitu anggaran dana tersebut memang kebanyakan dari santri pengajian TPA, bahkan dari TPA pun sampai mencapai 1,5 juta rupiah dari dikumpulkan digabung. Dan malam hari itu dana kami sangat minim sekali. Betulan sorenya diturunin hujan.
Dan pada begitu malam acara selesai, ternyata benar apa yang dikatakan oleh guru kita. Keuangan yang sudah saya anggarkan buat beliau, saya sudah kejar-kejar beliau sampai berangkat mampir ke satu komplek Sakura Regency. Saya hampiri beliau, ternyata beberapa detik di tangan beliau saat itu juga disaksikan oleh beberapa orang, dikembalikan kepada kami. Dan itu pun saya sampaikan kepada seluruh panitia. Inilah yang dapat saya sampaikan selaku panitia. Dan amanat beliau adalah digunakan untuk santri saya. Karena memang santri saya juga sekitar 200 orang lebih. Santri TPA Musholah Nurul Ihsan dari anak pagi dan anak sore. Siswa santrinya berjumlah 200 dan gurunya 8 orang. Karena guru ngajinya memang punya keluarga semua. Banyak orang bilang guru ngaji berapa? Sekarang lebih Senaman. Woi, dulu amplopnya berapa? 3 juta Pak. Lumayan ya. Nah kenapa kita nggak mau ngelihat? Kalau kita lihat kita goyang Ji. Dari dulu tuh kadang-kadang suka nyesel ada SMS dari jamaah. Ustaz Afwan yang tadi malam tuh isinya dolar 50 juta. Aduh, bilang 50 juta gede juga. Wah gua nggak lihat. Wah pikir sama aja nih tipis nih ya kan. Bismillah aja dah. Nah udah balik. Udah balik buat antum balik. Ternyata dia ngomong. Isinya itu 50 juta Ustaz. Dolar. Nah gak mau lihat. Nah ada Ustaz kita ya. Ustaz nama cukup ya. Ya makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nih coba kasih Ustaz kita nih. Nah ini kan iya. Berdiri antum. Antum berdiri ya. Nah, antum kan khotib Jumat kan. Iya Ustaz. Ya kalau dapat khotib berapa duit? Ini Ustaz. Jadi saya sekalian mau hak jawab buat Ustadz gitu. Hak jawab? Maksudnya gini Ustadz, kalau Ustadz dikasih amplop 9 buat Allah, 1 buat Ustadz, barangkali di atas jutaan. Tapi kalau buat kita para khotib ini Ustadz, orang dapatnya 100.000. Begini. Wow. Ustadz. Sini. Ini, biar naik amplopnya biar naik. Nah, sini. Ini Ustadz, di Jakarta ini ada PT yang khotib Jumat masih ngasih 100.000. Kalau 9 buat Allah, 1 buat saya kebagian berapa Ustadz? Bagian cepat. Dan juga Ustadz, pernah ada Ustadz laporan sama saya. Pak Ustadz, masa saya katanya Idul Fitri di sono dikasih 25.000. Waduh, kata saya bersyukur itu naik 5 kali lipat. Sebab waktu saya di situ cuma 5.000. La haula wala quwata illa billah. Ustadz. Itu siapa? Namanya siapa namanya? Agus Soleh. Abis ini naik, gak ada yang berani manggil ente 100.000. Ustadz, waktu Idul Fitri 5.000, itu Idul Adha dipanggil lagi. Pikir saya bisa pulang kampung. Dibuka 5.000 lagi. Ini mohon maaf panitia yang di rumah saya nggak nyebut nama, jangan khawatir gitu. Ustadz, kan saya bilang, saya tuh nggak langsung jadi begini. Mana kita tahu amplop kita bakalan nembus 100 juta. Bakalan nembus 200 juta. Bakalan nembus 1 miliar. Saya perlu ngasih tahu loh. Ada orang manggil saya saking cintanya tuh ngasih 1 miliar. Tapi kita udah bilang, udah nawa itu. Kalau udah nawa itu kan kita nyampe. Harus nyampe. Pada saat itu kalau kemudian saya goyang, lewat saya. Enggak, alhamdulillah Allah kasih keistiqomahan. Keyakinan kita adalah 2,5% yang kita terima itu ngalang-ngalahin mereka yang ngambil 97,5%. Kalau ente mau jajal bener-bener jajal jadi orang kaya bener-bener kaya. Begitu gajian 97,5% yang buat Allah. 2,5% yang buat ente. Dibalik.
Nggak perlu memang setiap bulan, sepanjang tahun, sepanjang antum kerja. Nggak perlu. Jajal sekali waktu dalam 1 bulan seperti itu untuk Allah. Ketika antum berusaha, antum bisnis, antum punya amal. Perdagangan. Untung, bla bla bla. Biasanya 2,5% zakat, 2,5% zakat, 2,5% zakat. Sekarang coba dibalik. Lalu buktikan. Bulan mana yang duitnya lebih gede? Ternyata setelah kita buktikan bulan yang lebih gede adalah bulan di mana kita bersedekah lebih besar kepada Allah Ta'ala. Dan saya membuktikan. Dari mulai gaji dia mah enak 100 ribu aneh bilang. Sekali datang kan, lah ana 18 ribu sebulan ji. Dari situ aneh mulai Ustaz. Emangnya kita tahu-tahu jadi Ustadz TV kan? Enggak. Pinggiran dulu, gang becek dulu. Ustadz udah jadi Ustadz di gang becek gak mau datang. Lah siapa bilang gak mau datang? Tempat dia blok. Nih saya katakan pagi hari ini bukan karena ria atau sum'ah. Tapi ini uswatun hasanah. Terutama buat para ustadz yang pada hari ini hadir. Bila ada undangan di istana. Dan ada undangan di gang becek. Afdol ente pilih yang di gang becek. Pernah terbukti nggak sama saya? Tanya aja Pak SBY sana. 2 kali dia ngundang kita. Beberapa tahun yang lalu mungkin dia juga tidak kenal dengan saya. Saya juga tidak kenal terlalu dengan beliau kecuali dia sebagai presiden kita. Ada seorang jenderal telepon saya. Kiai Muda, lagi di mana? Lagi di Malang Pak Jenderal. Oh pulang ke Jakarta. Bapak pengen ketemu. Gak bisa Pak, kita lagi pengajian di Malang. Enggak, ini urusan negara. Iya, ini urusan akhirat nih. Enteng aja tuh aneh jawab. Enggak tuh, biasa aja gitu. Rugi enggak? Lah saya mah yakin kalau emang jadwalnya ketemu pasti ketemu. Apa kemudian kata si jenderal? Oh ya coba nanti saya ngomong lagi deh. Kita coba atur dan ngomong deh. Biasanya saya hari Rebo ini pulang, Kemis saya udah di Jakarta. Ya dah, ntar coba kita ngomong lagi. Takdir ketemu, ngintil malah kita. Ganti baju bareng, satu rumah sama beliau. Memang beda kamar dah. Kita kamar security kita. Ya jadi Ustadz, dulu ana mulai dari zaman antum mulai. Nah kita akan berasa, Ustadz akan berasa, kalau apa? Kalau jangan sekali ngasihnya sama Allah. Kalau cuma sekali ngasihnya emang gak tapi berasa tuh. Tapi kalau tos-tosan, terus-terusan, dapat jeger, terus. Insya Allah nah, ribut sama bini ente. Lo jadi ustadz duitnya mana lo? Enggak, istri dia mah enggak. Anteng. Ustadz siapa dia? Nama Salahuddin. Agus Salah. Kalau tiap hari begitu dapat ngajar, kasih lagi, dapat ngajar, kasih lagi, dapat ngajar, kasih lagi. Insya Allah akan berasa itu. Akan berasa itu insya Allah. Ya 18 ribu dulu, saya punya 18 ribu. Itu sebulan, ngajarnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, sebulan 4 kali. Berapa ya sebulan? Bulan 8 kali. Dan saya tidak berdiri sendiri. Banyak guru-guru di negeri ini yang seperti saya. Tapi ada lagi yang membedakan antara saya dengan mereka semua. Apa? Setelah yang satu ini saya kasih tahu. Silakan. Ustaz sini aja Ustaz. Biar ya Ustaz Agus Salah yang dirahmati Allah. Ini pelajaran buat para guru di seluruh tanah air. Bukan cuman guru agama. Bukan cuma guru agama loh. Guru fisika, guru biologi sama aja tuh. Ya. Sama aja tuh. Alhamdulillah nih Pak Syauri dari Pembangunan 1 Bogor ya. Hadir untuk menyampaikan yang dana umroh itu ya. Udah ada di bawah duitnya. Saya terima dulu dah. Alhamdulillah, siap. Ada pesan dikit? Ya, alhamdulillah kami dari lembaga pendidikan di Bogor, namanya Pesat. Ada SMP, SMA, dan SMK Informatika. Ini merasa bersyukur beliau pernah juga datang ke kami, pernah ceramah. Dan alhamdulillah respon masyarakat luar biasa. Kami hanya mohon doanya Ustadz, mudah-mudahan segalanya diberi keberkahan. Baik lembaganya, orang tuanya, anak-anaknya terutama. Terima kasih. Ini buat yang sedekah kuis umroh itu loh. Ya doain hari ini saya mau rapat sama MNC di pesantren. Mudah-mudahan hari Selasa yang akan datang sudah bisa diumumkan kapan dimulainya. Makasih ya.
Nih hadiah umroh yang kemarin dijanjikan. Baik Ustadz, ini berlaku bukan cuma buat guru agama. Bukan cuma buat guru ngaji. Tapi berlaku buat semua guru. Guru tuh bahasa Arabnya apa sih? Ustadz kan. Mudarris gitu. Ada lagi yang memang da'i. Ya tapi kita samain lah bahasa Indonesia gitu guru. Caranya gimana? Habis Ustadz ngasih tuh. Itu kan perih tuh. 100.000. Masa 90 buat Allah? 10 buat kita. Jangan dikosongin. Habis ngasih, antum bangun lagi sholat 2 rakaat. Itu yang saya lakukan. Bertahun-tahun saya melakukan itu Pak atas izin Allah. Apakah saya satu-satunya kiai? Enggak lah, banyak orang saya juga niru kiai-kiai yang lain kok. Bener loh, pandangan saya yang muda nih kan ngelihat. Kok ada kiai kaya, ada kiai miskin. Apa nih rahasianya nih? Ternyata emang ada rahasianya. Yang miskin emang dia gak doyan sama dunia, ada. Lah dia juga kaya juga. Belajar lagi saya sama dia. Lalu niat, kapan-kapan saya nyampe nih. Kapan-kapan saya nyampe. Mudah-mudahan saya nyampe yang begitu tuh. Udah gak doyan sama dunia sama sekali dah. Akhirat saja. Tapi sekarang ntar dulu dah, gue masih muda nih. Kasihan bini kita juga Ji. Kasihan anak-anak, ya kan? Kan anak-anak kita harus berproses tuh. Semua kalau instan gak bener Ji. Kita main tinggal aja, bapak tinggal. Gak benar, proses. Nah Ustadz, habis ngasih tuh, Ustadz bangun sholat 2 rakaat Ustadz. Ustadz nangis sama Allah. Ya Rob, ceban nih. Begitu bahasa, pakai bahasa orang Betawi. Orang Betawi enak loh, bahasanya begitu. Ya Allah, 10.000 nih. Kita bisa dikarungin sama istri kita. Rob, saya gak mau tahu dah. Engkau kan yang bilang, kalau ngasih 1 dikali 10. 10.000 kalau kali 10. 100.000 juga. Ya. Tapi kalau yang 90 dikali 10 900.000. Rob, tunjukkan kebesaranmu. Sampai rumah mudah-mudahan bayaranmu sudah ada. Itu bedanya saya dengan beberapa yang lain. Saya ngomong terus. Itulah saya bilang saya mah minta terus sama Allah. Minta terus. Istri ngucap, "Ba, nih begini, Pak, nih begini, Kak, nih begini." Beres. Tenang. Ngajar. Habis ngajar saya tahu dengan pasti insya Allah Allah datang ke rumah tuh. Sayang kita nggak boleh nyebut angka ya. Dan tidak boleh nyebut mereknya. Susu. Tapi biar kata saya ayah miskin. Biar kata saya dulu ustadz kagak mampu. Saya mah pantangan ngasih susu anak saya yang murahan. Pantangan saya. Pantangan biar kita susah anak kita nggak boleh belangsat. Biar kita miskin, anak kita yang gak boleh dia gak nyusu yang bagus. Tapi dari mana duitnya? Dari Allah saya yakin nih. Kenapa? Karena udah tahu gak bakalan kebeli. Ketika gak bakalan kebeli itulah kita pakai teori itu. Begitu datang nih ngobatin orang. Saya dulu ngobatin orang Pak. Yang stroke, yang gagal ginjal, yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang segala macam. Nurunin dari ibu saya. Begitu datang saya niat, umpama kata dikasih duit, enggak akan saya bawa pulang duitnya. Buat Allah. Kenapa? 1 tahu enggak bakalan banyak. Ukurannya paling jigo, bener Ji. Orang tuh kadang-kadang suka ngeliat-liat orang. Begitu Ustadz Yusuf Mansur sekian, Ustadz Jeffrey sekian, Ustadz Arifin sekian. Coba Ustadz yang baru naik datang, enggak bakalan sekian juga. Udah begitu judulnya. Nah kita-kitanya aja nih yang insaf, yang menginsafkan diri. Ustadz Arifin saya kenal Masya Allah. Ustadz Jeffrey saya kenal Masya Allah. Punya masing-masing maziyahnya. Nah saya ceritanya begitu. Nah begitu nanti terima bayaran nih saat terima. Kita buka amplopnya, kita lihat kanan kiri di depan rumah yang manggil kita. Langsung ana bagi Ustadz, ana bagi. Ana gak ada tahu malunya Ustadz. Bu, Pak, ana gak tahu malunya. Ana langsung bersimpu di pinggir jalan itu. Langsung bersimpul, langsung aneh angkat tangan ke langit. Ya Rob, engkau sudah lihat, saya bagiin tuh duit. Sedang di rumah, istri saya bilang, susu sudah habis. Allahu Akbar walillahilham. Allah lah yang memberi, bukan manusia. Sampai rumah Pak, udah ada tuh 6 dus, 7 dus. Bener Pak, kalau dikali-kaliin 6 dus. Kalau dulu harganya 90 berapa gitu. Udah berapa tuh? Wah kata Ustadz. Malam Ustadz petik lagi sholat malam. Duha petik lagi sholat duha. Kalau jadi guru, jadi ustadz nggak rajin metik, nggak rajin minta.
Dapat enggak? Ya dapat, tapi nanti lama. Udah tua baru ada yang ngasih tanah. Udah tua baru ada yang bangunin pesantren. Betul. Kalau saya mah enggak, minta aja. Ustadz enggak khawatir nanti udah tua enggak dapat apa-apa. Enggak lah, Allah mau maha kaya. Ntar gue tua gue minta aja lagi terus. Gitu. Wallahu a'lam bis. Nyampe dah kita ya. Sampai ketemu pemirsa tanggal 16 Mei. Jangan lupa. Satu lagi saya lupa ya. Bawa handycam masing-masing. Bawa handycam masing. Jadi ketika anaknya lagi ikut prosesi wisuda, jangan ngarepin handycam dari kita panitia. Bayangin ada 200 meja tuh yang ngetes anak-anak ibu dan bapak semua. Dari mana kita nyiapin handycam sampai 200? Ibu bapak aja yang handycamin sendiri. Nanti bikin kopinya kirimin ke pesantren Darul Quran. Terus bawa makan pagi Ji. Bawa sarapan pagi, bawa lontong lo, bawa nasi uduk ya. Terus jangan bawa buat sendiri. Bawa buat yang lain. Nah karena acaranya sampai sore, bawa makan siang juga. Ustadz nggak modal nih, modal kita kan jadi IO-nya. Panitianya modal ya. Yuk kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ikum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.